Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما ويقينا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد. Hadirin wal hadirat wabil husna sabiqin kiram dan juga para habaib, mudah-mudahan kita semua di masjid yang mulia ini, dalam acara yang mulia ini, Allah jadikan kita semua orang-orang yang mulia. Kita meninggal dalam keadaan mulia dan Allah kumpulkan orang-orang yang mulia, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua dimasukkan tempat yang paling mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan kita duduk di masjid ini dari salat maghrib dan salat isya berjamaah, kemudian mengikuti pengajian, insyaallah ini satu ciri bahwa dalam hati kita semua ada cahaya-cahaya keimanan yang kuat. Yang cahaya itu merupakan satu modal untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kajian malam ini yaitu tentang khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, yaitu ketika di Arafah, atau disebut dengan khutbatul wada', yaitu khutbah perpisahan. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat-sahabatnya, secara khusus kepada umat seluruhnya secara umum. Beliau berpesan beberapa pesan, dan di antara pesan beliau adalah memesankan agar kaum laki-laki menjaga, memperhatikan, melindungi, menyayangi kaum wanita. Ini yang pesannya Rasulullah SAW. Saya harus mengatakan, ittaqullaha fin nisa. Kamu harus takut semua pada Allah dalam menjaga kaum wanita ini. Karena rahimahumullah, Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan dengan ketentuannya bahwa kaum wanita ini dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa perempuan adalah naqisatu aqlin wa din. Rasul mengatakan bahwa perempuan itu adalah hamba Allah yang kurang akalnya dan kurang agamanya. Makna kurang akal di sini bukan berarti perempuan itu gila, tapi makna kurang akal di sini bahwa perempuan itu lebih mendahulukan rasa dibandingkan mendahulukan pemikirannya. Maka perempuan itu cepat tersinggung oleh perkataan seseorang. Sensitif itu jiwa perempuan. Nah, karena perempuan itu berjiwa sensitif, lembut jiwanya, lebih mendahulukan rasa daripada akalnya. Nah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita semua, apabila ibu memanggil dan bapak memanggil, maka dahulukanlah panggilan ibu. Kenapa? Kalau ibu memanggil kita, kita tidak cepat menghampiri panggilannya, ibu cepat tersinggung dan marah, walaupun kita kena bapak kita. Rahimahumullah. Jadi Allah menentukan dalam sunnahnya bahwa perempuan ini naqisat aqlin, artinya lebih mendahulukan rasa dibandingkan dengan mendahulukan akalnya.
Oleh karena kita perhatian dengan sama-sama, yang mampu mendidik anak kecil itu bukan laki-laki, tapi wanita. Kenapa? Karena mendidik anak kecil memerlukan rasa yang diperlukan. Nah, sehingga tidak ada yang mendidik anak kecil dasar kecuali kaum wanita. Rahimahullah. Nah, karena Allah tahu bahwa wanita naqisati aqlin dan juga naqisati din, kurang agama. Karena perempuan itu secara kebanyakan perempuan, hanya sedikit mungkin yang tidak. Bahwa setiap bulannya perempuan terus meninggalkan sholat dan diwajibkan untuk tidak sholat. Dengan dia meninggalkan sholat 5 waktu dalam setiap bulan, berarti menunjukkan bahwa perempuan ini agamanya kurang. Beda dengan kita kaum laki-laki. Kalau kaum laki-laki lebih mendahulukan akal daripada rasa. Dan juga kaum laki-laki tidak ada libur dalam sholatnya, tapi full terus-terusan wajib sholat. Selama akal masih ada dalam diri kita, selama itu kita wajib sholat. Nah, ini yang membedakan. Karena melihat perempuan ini adalah naqisati aqlin wa din, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengangkat kaum laki-laki sebagai qawwam. Dalam firman-Nya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki sebagai qawwam. Awas, jangan diterjemahkan qawwam itu menindas atau mengintimidasi atau menyakiti, tidak. Qawwam itu diambil dari kata qaim. Berarti laki-laki itu bertugas untuk meluruskan, menjaga wanita agamanya sehingga tidak tergelincir, tidak sesat, tidak menyimpang. Karena Allah sudah mengkabarkan juga bahwa asal pembuatan perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan yang paling bengkoknya tulang rusuk yang bagian atas. Dan perempuan diciptakan di tulang rusuk tersebut. Dengan Rasul mengkabarkan bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, berarti menunjukkan bahwa perempuan ini memerlukan pembimbingan dan pelurusan. Lihat, sudah perempuan bengkok, sudah sensitif. Nah, sehingga betul-betul laki-laki ini dalam membimbing dan menjaga perempuan penuh rasa sayang dan kasih. Ini sudah sensitif. Nah, karena rahimakumullah, Allah menciptakan perempuan seperti begitu, menciptakan kita lagi seperti begini, sehingga Allah berpesan, Rasul berpesan kepada kita, awas, awas, jaga kaum wanita, jangan disakiti, jaga kaum wanita. Kalau salah, bukan untuk dicela, bukan untuk disiksa, tapi kalau salah istri kita, untuk dibimbing dengan penuh rasa kasih sayang. Karena sekali dikatakan bahwa kurang akal, bimbing atau sayang. Jangan keras, jangan dipukul, jangan dibentak-bentak, tidak. Tapi kita kasih dia paham dengan baik. Kita kasih rasanya. Saya yakin kalau kita bimbing dengan penjagaan, dengan pemahaman dan penuh rasa kasih sayang, maka perempuan tersebut sedikit demi sedikit akan menjadi lurus. Tapi tetap, walaupun selurus bagaimana, perempuan tidak akan lurus dengan sempurna. Karena tidak dengan sempurna, Rasul mengatakan istausu bin nisa khairan. Tetap wanita itu jangan henti kita terus berpesan kepada istri dan anak kita, walaupun kita sudah ajari agama. Contoh, kita, anak kita, istri kita sudah kita nikah, sudah pandai ilmunya, bahkan sudah istiqamah zikirnya, sudah istiqamah sholatnya, tetap jangan percaya 100%. Mesti kita bilang kalau keluar, hati-hati, jaga diri kamu. Terus begitu. Kenapa?
karena manusia karena perempuan itu sudah Allah katakan, Rasul katakan, innal mar'ata khuliqat min dil'in a'waj, oleh karena itu istausu khaira. Terus berpesan, setiap istirahat keluar kita pesan, awas jaga agama yang baik, hati-hati kita menjaga. Selalu begitu. Kenapa? Karena khawatir perempuan jatuh. Ini adalah pesannya Rasulullah SAW. Ada sebagian orang, hadrahimahumullah, Allah menempatkan perempuan dalam satu posisi, dan Allah jadikan hak-hak perempuan yang wajib atas laki-laki, dan Allah menempatkan juga kaum dalam satu posisi, dan Allah jadikan hak-hak laki-laki yang wajib untuk perempuan, yang wajib atas perempuan. Saya Allah mengatakan, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Perempuan punya hak yang wajib atas laki-laki, dan laki-laki pun punya hak yang wajib atas perempuan. Dan jangan kita melanggar hak tersebut, karena itu sudah sunnatullah. Melanggar hak tersebut berarti merubah sunnatullah. Wala tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah jangan sampai dirubah. Perempuan posisikan dalam posisinya perempuan, laki-laki posisikan dalam posisi laki-laki. Jangan sampai terjadi posisi laki-laki diambil perempuan, posisi perempuan diambil laki-laki. Ini tidak akan benar. Ini sudah merusak jalan. Ini sudah merusak sunnatullah. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan kepada kaum laki-laki untuk menjaga kaum wanita. Yang pertama, menjaga agama. Jangan sampai istri kita, anak perempuan kita tidak mengerti hukum agama yang fardu ain atas kita. Ini penjagaan laki-laki mesti kita jaga dengan baik. Kita ajari dia dengan baik, diajari menjaga agamanya. Pertama, tentang hukum-hukum Allah yang wajib atas perempuan yang fardu ain mesti kita ajarkan. Kemudian juga kita ajarkan juga tentang akhlak-akhlak yang wajib untuk muslimah, supaya istri kita, anak kita patuh dengan hukum Allah dan beradab, berakhlak, dan akhlak-akhlak yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada putri dan istri-istrinya. Rahimahullah, ini tugas laki-laki. Sehingga kalau laki-laki membiarkan istrinya dalam kebodohan, membiarkan istri dalam maksiat, membiarkan istri dalam kemurkaan yang dia tuntut hanya hak dia saja, maka laki-laki namanya laki-laki dayus. Dan laki-laki dayus adalah laki-laki yang diancam, dijamin masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak boleh. Laki-laki dayus adalah laki-laki yang membiarkan istrinya, anak-anaknya berbuat maksiat, membiarkan kemaksiatan terjadi di rumahnya. Kenapa? Karena ini tanggung jawab laki-laki adalah menjaga kewajiban agamanya. Kemudian juga Allah jadikan juga wajib laki-laki itu menjaga hak nafkahnya. Wa bima anfaqu min amwalihim, bahwa biaya hidup perempuan, wanita istri kita itu semua tanggung jawab laki-laki. Tidak sampai situ. Setelah kita bertanggung jawab untuk memenuhi keperluan-keperluan perempuan dalam nafkahnya dan pakaiannya, dan tambah juga tidak boleh sembarangan memberikan rezeki. Mesti kita pilih-pilih rezeki yang halal. Kalau kita memberikan rezeki pada anak istri kita, rezeki yang haram, sama dengan mencalonkan istri kita untuk dimakan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru auladi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka yang lebih berhak untuk memakannya. Tanpa kita sadari, walaupun istri tertawa dengan rezeki kita,
Putri kita terus dengan rezeki kita. Tapi kalau rezeki yang haram, tertawa di dunia, akan menangis selama di akhirat. Hati-hati dengan ini semua. Makanya wajib kita memberikan nafkah, tanggung jawab kita semua, tapi wajib juga menjaga kehalalannya. Karena khawatir dengan makan yang haram, istri kita durhaka sama suami, istri kita meninggalkan kewajiban, istri kita susah berbuat baik. Kenapa? Karena makanan yang kita kasihkan adalah makanan yang haram. Maka kita jangan sampai berhenti minta kepada Allah untuk dibimbing agar kita mendapatkan rezeki yang halal, yang tidak memberatkan di akhirat nanti buat kita. Rahimakumullah. Dan juga bukan berarti kewajiban hanya untuk laki-laki. Sudah saya katakan tadi, ada hak yang wajib atas laki-laki untuk perempuan, yaitu menjaga, melindungi, menjaga agama, menjaga keperluannya, dan menafkahi yang halal. Banyak yang lain-lainnya lagi karena waktu yang sebentar. Nah, dan ada juga hak yang wajib atas perempuan untuk suami. Apa? Laki-laki kewajiban menjaga dan menyayangi, dan perempuan berkewajiban untuk taat dan menghormati. Kewajiban perempuan untuk laki-laki, untuk suaminya adalah taat dan menghormati. Kalau suami memerintah, cepat laksanakan perintahnya. Kalau suami manggil, cepat penuhi panggilannya dan penuhi taati dengan penuh penghormatan, seperti kita menghormati atasan kita, menghormati orang tua kita. Bahkan dikatakan seandainya sujud diperbolehkan kepada makhluk, niscaya kata Rasul, aku perintahkan kaum wanita sujud kepada suaminya. Berarti ini apa? Bahwa diwajibkan kaum wanita untuk patuh kepada suami, tunduk kepada suami, hormat kepada suami. Saya yakin kalau suami menjaga dan menyayangi, istri menghormati dan juga mematuhi taat, maka rumah tangga pun yakin akan terbentuk rumah tangga yang mawaddah warahmah sakinah, dan akan melahirkan anak yang betul-betul anak yang saleh dan salihah. Rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW memberikan ancaman, jangankan hal yang lebih penting, hanya sebatas suami mengajak tidur bersama dengan istrinya, istrinya tidak mau, maka Allah dan para malaikat mengutuknya. Ini masalah itu. Berarti kita betul-betul ketika perempuan diajak suaminya, maka sambutlah ajakan suami dengan penuh rasa hormat dan patuh. Ini kewajiban perempuan. Bukan melecehkan perempuan, bukan. Tapi kewajiban atas perempuan untuk suaminya, demi untuk menjaga hubungan yang baik antara pemimpin dan yang dipimpin. Karena laki-laki pemimpinnya, perempuan yang dipimpinnya. Oleh rahimahumullah, dan Allah memberikan janji yang sangat hebat bagi perempuan yang meninggal ketika dia sudah memberikan keridhaan pada suaminya, taat pada suaminya, hormat pada suaminya, tunduk pada suaminya, sehingga laki-laki ridho dan senang untuk istrinya, kemudian meninggal. Masya Allah, Rasulullah SAW bersabda, ayyu mamra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Siapapun perempuannya yang apabila dia mati dan dia sudah meridhokan suaminya, patuh sama suaminya, tunduk sama suaminya, maka perempuan itu dijamin untuk masuk surga. Ini rahimahumullah. Nah, inilah kita jadikan keharmonisan, dan kita kaum laki-laki, jadilah laki-laki suami yang paling baik kepada istrinya. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kamu kaum laki-laki
adalah yang paling baik pada istrinya, dan aku adalah laki-laki kamu yang paling baik kepada istri aku. Berarti Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik, paling sayang, paling menjaga kepada istri-istrinya. Maka contoh kita oleh kita Rasulullah SAW, sehingga kita betul-betul menjaga, melindungi dan menyayangi istri kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita sekalian, sehingga kita mampu menjaga rumah tangga dengan baik, menjaga istri kita dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga rumah tangga kita langgeng dari dunia sampai akhirat. Pondasikan oleh kita rumah tangga kita kepada takwa pada Allah. Karena Rasulullah mengatakan, al-akhillahu yawma idzin ba'dun ba'dun illa al-muttaqin. Allah berfirman, orang yang saling mencintai nanti di akhirat semua akan saling musuh-memusuhi. Suami istri yang saling cinta mencintai di akhirat akan saling musuh-memusuhi, kecuali illal muttaqin, kecuali mereka rumah tangganya didasarkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita langgeng rumah tangga kita, senang dengan istri kita, cinta dengan istri kita sampai di akhirat, sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.